Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-24 dengan subtema kewaspadaan nasional. Setelah kita telusuri dan pahami tentang konsep NKRI, kemudian konsep wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia, kemudian konsep ketahanan nasional sebagai konsep geostrategi Indonesia yang juga disebut sebagai konsep Astagatra. Kita bisa melihat bahwa Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa, sangat besar, mempunyai kekuatan untuk bangkit, untuk maju mencapai cita-cita bangsa. Namun di samping itu tentu besar juga kelemahan-kelemahan yang kita lihat, yang harus kita waspadai dalam rangka kita mencoba untuk mempercepat upaya kita menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Menurut pengalaman sejarah Indonesia setelah merdeka, memang ternyata bahwa hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman silih berganti. Bahkan beberapa kali berada di pinggir jurang kehancuran, beberapa kali menghadapi masa krisis. Dan ini bisa ya kita lihat yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat mempengaruhi tingkat ketahanan nasional dan juga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Tentu untuk masalah ini, agar kita bisa lebih cepat maju, kita harus waspada semua bentuk hambatan, tantangan, gangguan maupun ancaman yang silih berganti, yang datang bahkan sekarang semakin canggih, makin sulit dideteksi. Untuk memahami ini, sesungguhnya ada teori yang sudah populer yang biasa digunakan, yaitu yang kita kenal dengan teori SWOT, SWOT, strength atau potensi atau kekuatan, kemudian weakness, kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian opportunity, peluang, dan threats atau ancaman ataupun tantangan, hambatan, tantangan, gangguan maupun ancaman. Dengan demikian kita bisa melihat ya apa sesungguhnya yang harus kita waspadai dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya, sehingga apa yang kita inginkan bisa kita programkan, kita laksanakan. Di antaranya di satu pihak memanfaatkan secara optimal potensi yang kita miliki, tapi juga waspada secara optimal terhadap berbagai hal yang tergolong dalam H3A. Kita bisa mulai dari misalnya konsep NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada kata negara. Tentu kita harus paham ini apa yang dimaksud dengan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sudah merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja yang harus kita waspadai agar negara Indonesia ini tidak goyah, tetap solid, kuat. Kemudian yang kedua, kesatuan, negara kesatuan. Ini juga merupakan salah satu hal yang harus kita dukung. Kemudian yang ketiga adalah republik. Republik. Kita sudah dari awal sepakat negara ini berbentuk republik. Kita sudah pernah mengalami bentuk lain, mencoba bentuk lain. Misalnya RIS, Republik Indonesia Serikat, pada masa lalu pernah muncul. Kemudian ada juga yang menginginkan negara agama. Kemudian ada lagi yang terlihat di masyarakat kita, ada budaya-budaya yang berciri kerajaan dengan simbol-simbol yang masih ada dan kita lestarikan. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman apabila kita tidak waspada, karena kita tadi sudah sepakat dengan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita bisa lanjutkan kepada Astagatra, ya, Astagatra. Dari segi wilayah, wawasan Nusantara sudah jelas ya, kita sudah komit dan sudah final mengenai wilayah. Hanya di situ kita ada beberapa faktor yang harus kita waspadai. Jadi kita mulai saja gatra pertama, kesatuan wilayah. Kita mempunyai pengalaman bahwa sudah pernah ya kehilangan 2 pulau, yaitu Sipadan dan Likitan. Kemudian juga sudah pernah kehilangan provinsi ya. Apapun alasannya, Timur Timur pernah menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi yang ke-27. Tentu hal ini tidak boleh terulang. Apa yang harus kita waspadai supaya tidak terulang? Kemudian yang kedua adalah kekayaan sumber daya alam. Dari dulu kita menjadi perhatian dunia, bahkan ingin memanfaatkan untuk kepentingan bangsanya. Ya, kita pernah dijajah. Kemudian setelah merdeka, kita juga masih melihat upaya dari negara besar untuk memanfaatkan potensi ini untuk kepentingan bangsanya. Ini harus kita waspadai dengan cara mendaya gunakannya secara optimal untuk kepentingan bangsa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kita termasuk potensi yang sangat besar, ya. Masyarakatnya banyak, kemudian orang-orang juga cerdas, ya, memiliki kepribadian dan sebagainya. Ya. Kita sekarang sudah menjadi nomor 4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan potensi yang begini besar, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tapi kita belum bisa makmur. Nah, ini perlu kita telusuri penyebab-penyebabnya untuk kita waspadai sehingga kita bisa lebih cepat maju. Kemudian yang selanjutnya adalah gatra yang keempat, masalah ideologi. Ya. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ideologi kita Pancasila sudah final, tapi masih ada upaya-upaya untuk melemahkan bahkan mengganti Pancasila. Bagaimana supaya kokoh ini Pancasila ini agar tidak terjadi intervensi ataupun gangguan terhadap ideologi ini. Kita lihat bahwa nilai-nilai baru yang berkembang ya, ini juga menjadi hal-hal yang harus kita waspadai. Ada nilai-nilai ideologi baru ya. Kalau kita anggap ideologi ini sebagai nilai ataupun gagasan yang berkembang yang tidak seiring dengan nilai Pancasila, seperti individualisme, materialisme, hedonisme, kapitalisme, neokapitalisme, dan sebagainya. Kemudian politik ini juga kita bisa analisis ya, bagaimana tingkat daripada hambatan, tantangan, gangguan, ancaman di dalam aspek politik ini. Ya. Politik ini sangat dinamis ya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dinamika politik dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang kita lihat bahwa kepentingan asing terhadap negara kita itu sangat besar, sehingga strategi politik dunia ini perlu kita waspadai. Yang pasti kita sudah punya pedoman, yaitu sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kekuatan kita. Kemudian selanjutnya adalah dalam aspek ekonomi ya. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa potensi kita sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusia luar biasa. Nah, ini bagaimana ini supaya ekonomi untuk kesejahteraan bangsa ini bisa lebih cepat? Kenapa belum tercapai? Apa yang ada di situ masalahnya? Untuk kita waspadai, untuk kita perkecil ya, sehingga kita melaju di antaranya mencapai tujuan nasional. Kemudian selanjutnya adalah masalah sosial budaya ya. Budaya kita luar biasa hingga kagum. Saya sekarang menggunakan busana Bali. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita lestarikan sebagai kekayaan dari budaya nasional kita. Di dalamnya ada nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kepribadian yang sangat mulia. Apakah ini tergerus atau bisa berubah dengan nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan kita? Bisa. Nah, untuk itu perlu kita waspadai. Dan yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Teknologi canggih sangat berperan di dalam
membangun kekuatan pertahanan, keamanan daripada satu bangsa. Kita lihat perlombaan persenjataan yang semakin canggih ini bisa mengkhawatirkan terhadap keberadaan NKRI. Namun harus kita paham kekuatan kita itu ada yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Apa itu? Itu tadi ya, tentu Pancasila, Undang-Undang 45. Kemudian alam kita ini tidak mudah diintervensi atau diserang atau dikuasai oleh negara lain dengan teknologi canggih itu. Ya, jadi pengalaman Amerika di Vietnam ini tentu menjadi bahan bagi kita ya. Amerika bisa kalah di sana, dan saya kira alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kita bisa melakukan perang yang namanya perang gerilya. Kita punya konsep itu. Sekarang bagaimana kita memahami potensi kita itu, sistem kita itu, agar kita semakin kuat dan disegani, berwibawa di antara bangsa-bangsa di dunia. Tidak dengan mudah orang di sana itu berpikir untuk invasi, untuk menguasai wilayah Indonesia. Sampai itu kita juga mempunyai sistem pertahanan keamanan semesta. Jadi ke depan kita harus bisa kembangkan apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam keadaan darurat militer, darurat perang. Kemudian dengan memahami ya bentuk-bentuk hambatan, tantangan, gangguan, ancaman, tentu kita harapkan setiap warga negara bisa mempunyai persepsi yang sama untuk bisa melakukan antisipasi dan kegiatan bersama untuk mengatasinya. Dalam arti kita secara serentak gotong royong melawannya. Ya. Contoh yang sekarang aktual adalah COVID-19. Ya. Kita lihat bahwa ini sudah merupakan satu bahaya, satu ancaman lah, kira-kira begitu ya. Tapi awalnya kita sulit sekali menggalang persatuan ini dalam rangka menghadapi penyakit ini, karena faktor-faktor lain yang tidak kita duga sebelumnya itu sangat dominan. Apa itu? Berita-berita hoax ini, berita-berita yang simpang siur tentang penyakit ini banyak memasuki ya pikiran dari masyarakat, sehingga responnya itu terlambat ya. Tapi syukurlah sekarang ini masyarakat sudah mulai paham dan bahkan mulai terjadi gerakan bersama melawannya. Semoga ini terus berkembang sehingga setiap bentuk ancaman, bukan hanya penyakit, ini bisa lebih cepat kita respon untuk memperkokoh ketahanan nasional dan juga untuk melancarkan pembangunan nasional. Konsep kewaspadaan nasional ini sudah dirumuskan ya oleh Lemhanas ya. Tinggal kita sekarang itu bagaimana mengembangkannya, menumbuhkannya sebagai suatu rasa peduli, rasa tanggung jawab terhadap keberadaan Indonesia, terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia, terhadap upaya kita membangun negeri ini, meningkatkan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan agar apa yang kita inginkan itu bisa cepat tercapai. Saya selalu mengatakan pada waktu yang lalu bahwa ada satu hal yang kita harapkan dalam waktu dekat, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Ini bisa kita capai, bisa kita udah optimis bisa tercapai apabila ya, potensi yang sangat besar ini kita daya gunakan secara optimal. Kemudian segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman kita hadapi bersama. Kita antisipasi sejak dini, kita lakukan upaya untuk mengatasinya secara bersama, secara gotong royong. Saya kira kalau ini terjadi, maka apapun yang kita hadapi ke depan akan bisa kita atasi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang kewaspadaan nasional yang sangat penting bagi kita dalam rangka memperlancar perjuangan kita mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Artinya dengan mengetahui kekuatan, mengetahui kelemahan, mengetahui peluang, mengetahui tantangan, ancaman maupun gangguan, kita bisa lebih siap menyongsong Indonesia yang gemilang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.